Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep pempek ikan tongkol. Ini bikinnya ternyata mudah banget. Rasanya juga enak. Ikannya lumayan kerasa ya, meskipun dengan ikan tongkol tidak bau amis sedikit pun. Ini cocok dijadikan sebagai ide jualan karena bisa lebih ekonomis. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 5 siung bawang putih, ada 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Semua bahan ini kita haluskan ya dengan cara diulek. Saya lebih milih diulek karena kalau diulek itu aromanya lebih keluar, apalagi bawang putih ya, harus ada sensasi geprek biar zat-zat yang bermanfaatnya itu bisa keluar dan aromanya juga bisa keluar. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya, jadi seperti pasta gitu. Teman-teman kalau malas bisa saja menggunakan blender ya, tapi kalau menurut saya lebih enak diulek seperti ini. Kalau udah halus, kita masukkan ke dalam teflon ya atau wajan karena akan kita masak. Tambahkan 500 ml air. Ini airnya sudah ditakar, jadi ini sedikit kita masukkan ke ulekannya. Sayang masih ada bumbu-bumbu yang tertinggal ya. Kita aduk seperti ini, lalu masukkan air sisanya. Dan siap untuk kita masak. Kita rebus ya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan 350 gram tepung terigu serbaguna ya atau protein sedang. Kita masak kembali. Ini api kompornya boleh dengan yang kecil ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya. Sambil kita aduk-aduk seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan wajan atau teflon yang ukurannya lebih besar ya, biar tidak susah untuk mengaduknya. Ini saya kekecilan teflonnya, jadi agak susah untuk mengaduknya. Kita aduk sampai tepung terigunya tercampur rata dengan airnya ya teman-teman. Dan tidak bau terigu lagi ya, tidak bau mentah gitu. Kalau sudah tercampur dan sudah panas juga terigunya, udah matang, bisa kita matikan api kompornya dan masukkan ke dalam wadah yang cukup besar ya, karena akan kita uleni nantinya. Lalu ini kita biarkan sampai agak dingin ya, sampai dingin. Sambil menunggu kita chopper ikan tongkolnya. Ini ikan tongkolnya cuma ada 150 gram. Kalau teman-teman punya lebih bisa juga ya dipakai karena biar lebih kerasa gitu ya. Kita tambahkan dengan 1 butir telur, lalu kita haluskan. Ini menggunakan sisa ikan tongkol, sisa membuat bakso tahu ya atau siomay. Resepnya ada di video saya sebelumnya. Nah, ikan tongkolnya sudah halus, kita masukkan ke adonan terigu yang sudah kita buat tadi. Dan ini sudah tidak terlalu panas ya, bahkan ini sudah dingin. Lalu tambahkan juga 250 gram tepung tapioka atau tepung aci. Kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Tepung tapiokanya bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya, agar lebih mudah untuk mencampurnya. Udah seperti ini, jadi kita aduk sampai kalis ya, sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya teman-teman. Kalau lebih lama lagi, lebih kalis lagi, itu bakalan lebih bagus ya, karena nanti hasilnya bakalan lebih mulus. Ini saya tidak kurang terlalu kalis ya. Hasilnya masih ada bekas-bekas
pori-pori gitu, nggak terlalu mulus ya, tapi tidak mengapa karena sama-sama enak ya teman-teman. Nah, ini untuk yang lenjer. Dan sekarang kita bentuk untuk yang kapal selam yang untuk diisi dengan telur. Caranya seperti ini, kita ambil adonan lalu kita lubangi tengahnya dan tadi lubangi dengan telunjuk ya. Lalu lubangi dengan jempol ya teman-teman. Jadi harus membentuk apa kayak mangkok, bukan mangkok ya, kayak apa ya, kayak lumpang gitu, agar nantinya si telurnya itu tidak melebar-lebar keluar ya teman-teman. Jadi usahakan tekanannya itu di jempol dan membentuk ruangan kosong di dalam, tapi bagian permukaannya tidak melebar ya, bukan kayak mangkok gitu. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat di video. Jadi ditekan-tekan dengan jempol ya teman-teman. Nah, seperti ini saya ulangi kembali. Lubangin dulu dengan telunjuk, lalu dengan jempol di bentuk lubangnya dan lebih ditipiskan ya. Ini terlalu tebal ya saya ini adonannya. Teman-teman bisa lebih tipis juga biar nantinya lebih mudah matang ya. Kalau seperti ini harus lama ya teman-teman. Nah, ini saya akan buat yang lebih besar. Karena saya akan masukkan 1 butir telur ya. Kalau itu yang agak kecil-kecil saya akan masukkan telur yang udah dikocok. Kalau ini saya akan masukkan 1 butir telur utuh, request Pak suami ya, maunya semua telurnya 1 butir telur utuh. Jadi saya bikin yang jumbo seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, besar banget ya. Dan alhamdulillah kita masukkan telur, ini cukup ya untuk 1 butir telur ukuran sedang ya, lumayan agak besar juga. Lalu tinggal kita tutup. Cara tutupnya seperti ini. Bagian bawahnya jangan sampai ketekan ya teman-teman. Bagian atasnya saja kita cubit-cubit. Kalau ada yang bocor bisa kita tambal dengan adonannya ya. Nah, untuk yang kecil-kecil saya akan isi dengan telur kocok seperti ini. Biar mudah saja ya. Kalau 1 telur itu emang harus besar ya adonannya. Nah, ini pelan-pelan saja menutupnya. Jangan sampai tertekan bagian bawahnya ya. Jadi langsung atasnya saja. Ini saya ulangi ya untuk pembuatan kapal selamnya. Nah, pokoknya ini sebisa mungkin, setipis mungkin ya teman-teman. Setipis dan sebesar mungkin itu untuk lubangnya. Dan saya coba dengan 1 telur utuh lagi dan ternyata alhamdulillah bisa masuk. Tinggal kita tutup. Nah, begini cara nutupnya ya teman-teman. Harus hati-hati. Apalagi untuk pemula ya seperti saya. Ya, tapi ini hasilnya bagus ya. Tidak keluar-keluar nantinya. Ini untuk sisanya saya akan bikin lenjer saja. Jadi ini yang kepala selamnya lumayan banyak ya. Saya bikin 7 buah. Kita tinggal rebus ya ini semuanya. Direbus yang lenjer dulu. Ini teman-teman bisa merebus dengan panci yang besar ya, semuanya langsung. Kalau ini saya sebagian-sebagian dulu karena pancinya kecil. Direbus sampai matang, sampai mengembang ya. Apalagi untuk kapal selam ini merebusnya itu lama karena kulitnya itu lumayan tebal dan isiannya ada telur juga. Jadi harus benar-benar matang ya, jangan sampai nanti telurnya masih mentah. Nah, sambil menunggu merebus karena lama, kita bikin untuk kuah cukoknya.
Ini saya menggunakan asam asam Jawa asli ya. Jadi saya tidak menggunakan cuka biar lebih sehat buat anak-anak. Rendam dulu dengan air panas, lalu kita haluskan bumbunya. Ini digeprek aja dulu. Untuk bawang putihnya kurang lebih 5-7 siung, lalu tambahkan ebi kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Kita blender, dan ini hasil setelah di blender. Lalu kita tambahkan gula merah. Ini saya gunakan 2 ganduk besar seperti ini. Lalu tambahkan air asam yang sudah kita rendam dengan air panas tadi, sambil diremas-remas seperti ini agar saripatinya keluar, dan sambil disaring juga agar nanti hasil airnya itu tidak kotor ya. Lalu tambahkan lagi air secukupnya sesuai selera ya. Kalau misalnya teman-teman maunya kental, airnya cukup sedikit saja. Kalau mau agak encer, bisa ditambahkan lagi airnya. Lalu kita tambahkan juga garam dan gula pasir agar lebih keluar lagi rasa manisnya ya. Kita panaskan sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan dulu cabai rawit. Kita blender ya dengan air secukupnya. Lalu balik lagi ke larutan cukonya, kita bumbui ya, disesuaikan, dirasain dulu. Kalau misalnya kurang garam atau gula bisa ditambahkan kembali. Nah, sudah mendidih seperti ini, bisa kita pisahkan ya. Ini saya sengaja memisahkan pemasukan cabai rawitnya karena ini anak-anak juga mau, jadi nanti akan saya pisahkan dulu yang tanpa cabai rawit. Nah, ini karena sudah mendidih, dipisahkan dulu yang buat anak-anak. Baru sisanya kita tambahkan cabai rawit yang sudah kita blender tadi ya. Jadi anak-anak juga bisa memakan. Kita juga bisa enak ya memakan pedasnya. Nah, ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, bisa kita angkat dan masukkan ke wadah yang akan kita sajikan secukupnya. Kembali lagi ke pempeknya. Ini yang kapal selam sudah benar-benar mengambang. Pastikan ini dalamnya juga udah matang ya. Ini dia hasilnya setelah direbus dan ditiriskan. Akan kita goreng. Untuk penggorengan bisa seperlunya ya. Sisanya bisa kita frozen juga sebagai stok. Nah, ini kita goreng di minyak yang udah benar-benar panas. Lalu dibalik cukup sekali aja ya. Digoreng sampai berwarna kuning keemasan seperti ini. Ini sama sekali tidak muncrat-muncrat ya minyaknya. Berarti itu prosesnya udah benar ya. Adonannya udah matang sebelumnya, jadi tidak ada cipratan-cipratan minyak. Yang kapal selam juga ini udah kuning keemasan. Tinggal kita sajikan di piring, disajikan bersama kuah cukoknya. Ini yang kapal selam, kita buka dulu yang isian 1 butir telur utuhnya. Kita potong. Ini tadi masih agak basah-basah ya, jadi saya goreng kembali. Nah, ini dia hasilnya, bisa disajikan bersama dengan potongan timun. Dan bisa juga ditambahkan dengan mie basah ya. Disesuaikan selera saja untuk penyajiannya. Ini enak banget. Teksturnya juga lembut, empuk, nggak terlalu kenyal kayak bakso aci gitu. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.
Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.